Oh, bentar, itu apa sih? Nah, belum ada yang diaktifin. Ada yang belum diaktifin. Minta tolong diaktifin. Alif Erlangga, Rafli Maulana, Rafa Afriel, Muhammad Iqbal, Firdaus Mustafa, Muhammad Bahrul Ulum, Arjuna Krishna, Anugrah Daniel, Abi Rahman Habibi. Ya mohon kamera selalu on selama perkuliahan ya. No. Oke, kita masuk lanjut kemarin ya bahwa di dalam perancangan roda gigi kita menggunakan buku referensi yang utama itu Gustav Niemann. Walaupun mungkin kita bisa juga menambah wawasan dengan referensi-referensi yang lain ya, seperti
apa Sigle, kemudian Kurmi, ya, kemudian Nieman dan yang lainnya itu buku-buku mesin desain semua tuh ya, buku-buku desain elemen mesin semua. Yang masing-masing buku memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga kita saling mengkombinasikan saja ya. Misalnya di roda gigi ini yang paling mudah untuk dipahami untuk proses pembelajaran Nieman. Sementara nanti mungkin di rantai dan belt kita pakai Kurmi. Nah, nanti mungkin bisa dikombinasikan saja semuanya supaya lebih apa lebih lebih dalam pemahamannya ya. Kemarin kita sudah definisi roda gigi, kemudian aplikasi di roda gigi hampir hampir di semua perusahaan ya, hampir di semua mesin itu ada bagian yang menggunakan roda giginya. Sehingga dan hampir pasti ada pemindah daya atau transmisi daya itu hampir pasti ada ya, pasti ada itu. Namanya mesin pasti ada elemen mesin transmisi daya itu pasti ada. Nah itu sehingga sangat penting untuk kita memahami bagaimana cara mendesain elemen mesin tersebut, ya terutama elemen mesin pemindah daya. Jadi sebagus apapun sebagus apapun gambar kita, sebagus apapun desain kita, sebagus apapun analisis material kita, analisis energi kita, tapi kalau salah dalam menghitung elemen mesinnya, terutama pemindah dayanya, maka produk kita tidak akan berfungsi, nggak laku kalau di perusahaan. Misalnya kita eh, bikin mobil, ya, tapi salah dalam menganalisis pemindah dayanya, mobil itu nggak bisa jalan, nggak laku ya. Dulu pernah ada banyak perusahaan ya mobil, dulu mungkin ada kalau nggak salah HRV ya, salah dalam desain remnya ya, ada kesalahan sedikit sedikit sekali dalam desain remnya. HRV produk tahun berapa sampai berapa itu ya, akhirnya ditarik semua ya, ditarik semua, ditarik semua atau diarahkan ke dealer resmi Honda dengan gratis. Ini tentu yang pertama dan juga banyak di perusahaan-perusahaan yang lainnya. Eh, Banyak juga di perusahaan-perusahaan lainnya. Itu tentu akan membuat image perusahaan tersebut akan turun, kemudian produknya nggak laku ya, lama-lama nanti akan tutup. Nah, sebagai engineering ini kita harus bisa sebagai motor untuk mempertahankan produk kita supaya tetap perform dengan baik ya. Makanya di perusahaan itu semua bagian penting ya, bagian pemasaran, bagian legal, tapi motor utama itu di bagian engineering tuh karena berkaitan langsung dengan performa produknya. Biasanya yang kreatifnya tinggi, kemampuan analisanya bagus, itu biasanya akan ditempatkan di bagian engineering. Nah itu ya, sehingga kita harus bisa menganalisis ya, mendesain elemen mesin, kemudian ya terutama dengan baik, pemindah daya dengan baik. Bagaimana roda gigi, belt, rantai, dan juga kopling. Ya, kalau nggak ada transmisi daya tidak bisa disebut sebagai suatu mesin nih. Kalau nggak ada mesin tidak bisa disebut sebagai teknik mesin. Teman-teman belajar di
Teknik mesin, outputnya adalah bisa membuat mesin, merekayasa mesin. Mesin apapun itu ya. Nah, inti dari mesin atau otaknya itu adalah di transmisi dayanya. Mau itu mesin ekstruksi kemarin yang dicontohkan di Chandra Asri, ya. Mau di mobil, di motor, di pesawat semuanya itu pasti membutuhkan transmisi daya. Nah itu untuk perbedaannya kemarin juga sudah kalau pemindai daya itu ada dua ya, pemindai daya putaran tetap dan berubah. Tetap itu contohnya kopling dan clutch. Pemindai daya putaran berubah itu roda gigi, rantai, dan belt. Roda gigi, rantai, dan belt. Ya. Nah, kapan kita menggunakan roda gigi, rantai, dan belt itu tergantung dari kebutuhan. Ketika daya yang ditransmisikan besar, butuh presisi yang tinggi, maka kita pakai roda gigi. Tapi ketika eh, yang penting bisa mentransmisikan daya, tidak butuh kekuatan yang terlalu besar, tidak butuh presisi yang terlalu tinggi, maka kita bisa pakai belt atau rantai. Ya, kalau bahkan dikombinasi juga bisa ya. Di mobil itu kan ada belt ya, ada roda gigi, ada kopling, ada rantai. Misalnya di di belt itu misalnya yang ke AC ya dan power steering itu kan pakai belt di mobil ya. Selain digunakan juga di industri-industri kecil dan menengah UMKM ya, kita membuat mesin pemarut, pemotong, tempe dan sebagainya itu pasti pakai belt. Kemudian rantai ya banyak contohnya ya di motor, di sepeda dan sebagainya. Di mesin, perkakas, kemudian roda gigi ya hampir di semua industri ya, industri petrokimia, oil and gas, otomotif dan sebagainya. Mesin ekstruksi ya, yang membutuhkan pompa ya, boiler yang membutuhkan daya yang besar pakai roda gigi. Ya, desain roda gigi ini agak unik ya, karena dulu kurikulum 2014 itu roda gigi ini masuk ke mata kuliah tersendiri, yaitu elemen mesin 3 ya. Elemen mesin 3 itu isinya roda gigi aja, roda gigi aja. Tapi di kurikulum 2014, 19, 22 ini eh, roda gigi itu masuk ke elemen mesin 2 ya. Jadi nggak ada elemen mesin 3. Nah ini kita belum tahu ya, masih dalam pembahasan apakah nanti dipisah lagi ke elemen mesin 3 lagi atau enggak ya. Nanti makanya mudah-mudahan bisa selesai lulus sih, sehingga tidak mengalami perubahan atau penyesuaian. Kalau nggak lulus nanti mungkin kalau berubah nanti ikut ke mata kuliah nomenklatur yang baru gitu ya. Itu untuk semua mata kuliah ya. Kalau bisa di apa diselesaikan, jangan sampai tidak lulus sebelum perubahan kurikulum di 2026 nanti. Dan nanti mungkin penjelasan lebih detail itu seharusnya di Saracen akademiknya. Karena 24 belum, nanti mungkin di minggu pertama ya, mungkin hari Jumat ya, nanti insya Allah jam 10 itu minggu depan ya. Itu Saracen akademik untuk angkatan 24. Ini salah satunya untuk terkait dengan perubahan kurikulum dan juga bagaimana mengantisipasinya. Ini karena angkatan 24 kayaknya akan terdampak yang lebih besar dibanding angkatan lain karena berada di tengah-tengah ya. Kalau 25 mungkin belum mulai terlalu banyak kurikulum 2022-nya. Sedangkan untuk angkatan 23 apalagi 22 mungkin sudah selesai ya. Sehingga nggak perlu terdampak perubahan kurikulum. 23 juga semester depan sepertinya tinggal sedikit, tinggal mata kuliah pilihan. Nah ini nanti tentu perlu pemahaman dan perlu strategi supaya eh, kuliah teman-teman tidak terganggu terlalu banyak. Sehingga perlu
penjelasan yang lebih detail nanti ya, termasuk mungkin eh, kemungkinan mata kuliah yang berkurang atau bertambah ya. Mungkin pernah di info sedikit ya, kayak kalkulus itu akan berkurang semuanya, itu 3 SKS semuanya, nggak, bukan 4 SKS. Kemudian ada mata kuliah baru itu pengenalan teknik mesin PTM ya di semester 1. Kemudian mata kuliah pilihan tadinya 2 menjadi 3. Nah itu nanti mungkin informasi-informasi itu lebih detail, lebih fokus perangkatan, karena setiap angkatan itu pasti beda kondisinya ya. Nah, ini kemarin kita juga sudah bahwa apa di roda gigi itu ada banyak notasi yang harus kita pahami ya. Ini mungkin ada yang sama seperti notasi-notasi di mata kuliah sebelumnya ya. Seperti B kecil itu lebar gigi ya. Kemudian D kecil diameter itu mungkin sama di mata kuliah sebelumnya. Kemudian V kecepatan ya, sama seperti di mata kuliah sebelumnya. Dan lagi dipakai. Kemudian untuk ada yang beda dengan mata kuliah sebelumnya. Misalnya torsi kalau di mata kuliah sebelum yang lainnya ya, atau bahkan mungkin di materi lain di elemen mesin, torsi itu T, tapi di roda gigi ini M ya. M. Kemudian daya mungkin di mata kuliah yang lain atau mungkin mata kuliah mesin tapi bab yang lain ya, itu daya itu daya itu P. Tapi di elemen mesin ini daya N besar ya. Kemudian eh, kalau yang sama N itu putaran sama. Ada beberapa yang baru, misalnya kesalahan gigi F ini pasti di mata kuliah yang lain nggak ada ya. Kemudian H besar ini sama kekerasan. Kemudian I ini rasio reduksi. Nah ini ada dari A sampai Z. Kemudian ada huruf besar dan huruf kecilnya ya. Kayak B ini ada B kecil lebar, B besar beban nominal. Kemudian eh, H ya, H kecil adendum, H besar kekerasan, U besar gaya tangan sial, U kecil gaya tangan sial per satuan lebar. Ada huruf besar, ada huruf kecil. Kemudian ada subskripnya ya. Misalnya kesalahan gigi itu ada 3 jenis. Ada F doang itu atau FW itu merupakan nilai tertinggi dari kesalahan gigi. Kemudian ada FRW itu kesalahan arah gigi, arahnya ya. Kemudian FE itu kesalahan pitch dasar. Kemudian ada N, ada tanpa N. Misalnya D diameter itu diameter tanpa N itu diameter arah transversal. Kemudian dengan N itu diameter arah normal. Kemudian ada B, ada O, ada B ya. Kalau O itu diameter lingkar pitch, ya lingkar pitch. Jadi diameter roda gigi dalam keadaan diam. Kemudian DB itu diameter roda gigi dalam keadaan berputar. Kemudian ada subscript 1, ada subscript 2 itu menunjukkan 1 itu sebagai penggerak, 2 itu sebagai yang digerakkan. Jadi roda gigi yang penggerak dan roda gigi yang digerakkan. Ini nanti istilah harus dipahami supaya tidak salah ya. Kemudian ada 2 tahap di dalam merancang roda gigi.
Yang pertama adalah tahap estimasi, kemarin mungkin sudah ya. Kemudian yang kedua adalah tahap analisis. Tahap estimasi outputnya adalah kita mendapatkan dimensi-dimensi utama roda gigi. Misalnya diameter, lebar, kemudian kecepatan, jumlah gigi, dan yang lainnya. Sementara untuk tahap analisis itu outputnya adalah kita mendapatkan dimensi-dimensi tambahan. Kemudian kita mendapatkan faktor-faktor kesalahan gigi. Tadi ada kesalahan arah gigi, kemudian kesalahan FRW, FE, ya, dan F doang. Kemudian ada beban nominal. Kemudian ada faktor beban dinamis, CD, ada faktor beban kejut, CS, ada faktor beban translasi, CT, dan ada faktor beban kejut, C beta ya. Kemudian ada rasio kontak, epsilon W. Kemudian ada faktor tegangan dan ada faktor tekanan. Ini kita urut-urut aja ya, sehingga kita bisa mendapatkan hasil di faktor di tahap analisis. Di samping dimensi tambahan adalah safety factor, faktor keamanan terhadap 3 jenis kesalahan yang biasa terjadi di roda gigi yang kemarin sudah kita jelaskan ya. Ada SP, SG, dan SF. Kesalahan kerusakan roda gigi, patah kaki gigi ya karena beban dinamis, kemudian pitting, kesalahan kerusakan roda gigi, permukaan roda gigi karena beban kejut, dan SF atau scoring ya, kesalahan kerusakan permukaan roda gigi karena salah dalam pemilihan pelumas. Ini faktor keamanan terhadap 3 jenis kerusakan yang biasa terjadi di roda gigi, dan juga kita bisa memprediksi umur pakai dari roda gigi kita ya. Umur gigi ya lifetime ya. Jadi setiap produk apalagi mesin itu pasti ada lifetime-nya atau ada umur pakainya ya. Ya kaos, baju itu ada lifetime-nya. Mungkin kalau yang pemerhati sepatu itu pun ada lifetime-nya ya. Berapa langkah? Ya kalau langkahnya ya, bukan berapa tahunnya, tapi langkahnya. Ya kalau sering dipakai ya mungkin sepatu itu akan berkurang umur pakainya, lama-lama akan rusak. Kalau jarang dipakai, ya langkahnya semakin kecil, semakin awet itu ya. Kalau sepatu, tentu beda-beda ya. Komputer juga ada ya. Misalnya berapa kali dicas, itu kalau kita lihat di laptop ya, misalnya itu umur lifetime-nya itu ditunjukkan dari berapa kali dicasnya ya. Berapa kali dicasnya itu. Kalau laptop yang high tech ya, Apple misalnya, itu terlihat itu berapa kali eh, dicas, itu menunjukkan umur pakai. Termasuk di roda gigi ini juga ada lifetime. Ini ya kemarin kita sudah untuk tahap estimasi itu ada 9 tahap secara rinci ya. Secara umum itu ada 3 tahap. 3 tahap itu pertama adalah pemilihan bahan, kemudian menghitung dimensi utama, dan yang ketiga adalah merekap hasil perhitungan atau estimasinya. Ini kenapa ya elemen mesin itu ditaruh sesudah material teknik, sesudah pemilihan material dan proses, sesudah statika struktur, mekanika kekuatan bahan, dan yang lainnya, karena untuk merancang komponen mesin itu kita harus tahu bagaimana ilmu tentang materialnya, cara memilih materialnya, bagaimana mendesain
pondasi atau apa tumpuannya dan sebagainya itu nanti akan dipakai dan berpengaruh sehingga kalau sudah memahami dasarnya ya elemen mesin tinggal masukin masukin aja ya tinggal tinggal masukin masukin aja ya nanti di roda gigi itu nanti ketika kita mau menghitung perbandingan antara diameter dengan lebar itu kita harus bisa membaca dan memilih jenis tumpuan yang dipakai di roda gigi itu ya. Ada dua jenis secara umum, yaitu tumpuan jepit ya, dan tumpuan sendi roll. Itu akan berpengaruh. Kalau misalnya tumpuan jepit misalnya, maka nilai perbandingan antara diameter dengan lebarnya itu nggak boleh lebih dari 0,7. Tapi kalau tumpuan sendi atau tumpuan roll, maka perbandingan antara diameter dengan lebarnya itu tidak boleh lebih dari 1,2. Ini harus kita pahamin ya, supaya tidak salah dalam mendesain. Kalau kita salah dalam mendesain itu akibatnya akan fatal. Yang pertama, mesin kita nggak jalan. Yang kedua, kalaupun jalan nggak optimal. Kalaupun jalan nggak optimal ya, cepat rusak ya. Nah itu sehingga akan ya produk kita nggak dipercaya, nggak laku dan sebagainya. Nah ini mohon dipahami terkait dengan konsep-konsep dasarnya ya, sehingga nggak salah dalam mendesain. Ya, mungkin dulu pernah ada mahasiswa kita itu skripsi itu mendesain sepeda air ya, sepeda air. Nah ternyata hasil perhitungannya menunjukkan kalau sepeda air itu di kayu bukan maju malah mundur ya, jadi salah salah desain ya. Di kayu malah mundur. Kemudian ada yang desain eh, apa tiang listrik gitu ya, salah dia lebarnya diameternya ya itu 5 meter, diameternya 5 meter gimana tingginya ya. Nah ini apa hal-hal mendasar yang sederhana tapi akan berakibat fatal. Termasuk dalam memilih material. Material itu banyak nih. Ada material logam, non logam, keramik, plastik, komposit ya banyak. Itu secara umum ada logam, ada plastik, keramik, komposit. Secara umum ada empat itu ya. Empat itu mungkin diperinci lebih detail lagi ya. Ada besi cor ada banyak lagi, besi cor putih, besi cor malleable, baja ada baja tahan karat, ada baja IC ada 304, 310, 314, 316. Kemudian baja karbon ada SS400, ada SS440 dan sebagainya. Itu banyak sekali. Belum ada pengembangan dari komposit ya. Belum ada pengembangan dari komposit. Ada biomaterial, ada material maju, banyak sekali material. Ada ribuan material ya. Sehingga kita harus memahami dan memilih yang tepat untuk semua produk kita, termasuk produk itu eh, di produk gigi atau gear. Produk gigi pada umumnya bisa menggunakan seluruh material ya. Mungkin kita pernah lihat mainan Tamiya ya. Tamiya itu roda giginya pakai plastik ya. Tapi secara umum di mesin-mesin industri atau pabrik itu ada dua jenis digunakan kejahatan karat ya atau SE ya, dan juga CPR. Itu mau digunakan. Ini nanti akan berpengaruh ke dalam perhitungan YG. YG, YG itu eh, kita hitung di tahap ketiga nilai kekuatan bahan ini F
Oh, satu nih Astri. Kayak ya YG ini nanti pertama kita memilih material. Materialnya apa ya? Besi cor ada meleabel, besi cor putih dan sebagainya. Baja tangan karot, baja tangan karat, baja karbon dan yang lain atau material yang lain. Kemudian kita menghitung faktor kekuatan dari material yang sudah kita pilih. Jadi sesudah kita pilih material, kita menghitung faktor kekuatan. Dan faktor kekuatan ini dari nilai YG ya, materialnya ya. Materialnya YG itu kalau baja dengan baja satu, kalau besi cor dengan besi cor 0,75 ya. Kalau di luar itu nilai modulus elastisitasnya tergantung dari atau nilai apa YG-nya tergantung dari nilai modulus elastisitasnya. YG, YH itu faktor kekerasan ya. Kalau di industri misalnya menggunakan Vickers atau Brinell misalnya ya, nilai kekerasannya berapa itu nanti baca di tabel 2226. Memilih material ada di tabel 2225. Jadi nanti di buku Niemann itu ada tabelnya. Nanti kita ikutin ini, baca tabel, nanti kita ketemu angka-angkanya ya. Misalnya untuk YG itu ada 1, 0,75, itu ada di tabel 2226. Kemudian YH nilainya berapa, 660 standarnya itu ada di tabel 2226 juga ya. Kemudian dan di tabel 2225 itu juga ada nilai kekerasannya. Kemudian YS, YS itu faktor kekentalan, kemudian YV faktor kecepatan. Ini kemarin sudah ya. Kita nggak bisa menghitung ini karena kita nggak bisa menghitung YV-nya. YV belum dihitung, nggak bisa dihitung karena nilai V-nya belum bisa kita dapatkan ya. Rumus V kecepatan itu Pi kali D per 60 ya, Pi D per 60. Pi kali D per 60. Diameternya itu belum kita dapatkan. Ya, kita dapatkan baru di langkah ke baru di langkah ke 7 ya. Baru langkah ke 7, ke 6, ke 7 ini baru kita dapatkan nilai diameternya. Tapi kita harus mengetahui nilai kecepatan di sini. Sehingga kecepatan di sini kita asumsikan sehingga kita bisa mencari nilai YV-nya. YV-nya ketemu kita bisa menghitung nilai faktor kekuatan bahan ya, atau KD. Nah ini terus sesudah itu kita menghitung nilai beban nominal. Ini dari faktor kekuatan bahan. Itu nanti ada rumusnya ya. Rumusnya itu ya lebih faktor kekuatan bahan itu lebih dari 0,3 atau lebih atau kurang dari 0,3. Itu nanti bisa kita ada rumusnya beda ya. Kemudian ini kita baca di tabel 2211, 2218 dan tabel 2213 termasuk nilai faktor beban kejut CS. Nanti ada di tabel 2211, 2218 dan 2213. Ya nanti di faktor beban kejut itu nilainya tergantung dari roda gigi kita itu menggerakkan apa dengan apa ya. Menggerakkan apa dengan apa. Misalnya menggerakkan pompa, menggerakkan motor, yang digerakkan misalnya konveyor, hoist dan sebagainya ini beda nilainya. Nanti kita dilihat tabel itu aja. Kemudian sesudah memilih material kita baru menghitung dimensi utama. Kita tabel 2217 ini kita pilih nilai B perbandingan antara lebar dengan diameter DB1 ya. DB1 itu diameter, B-nya itu gelinding atau berputar, satunya itu penggerak ya. Jadi kalau O tadi dalam keadaan diam, kalau B dalam keadaan berputar. Kalau satu penggerak, kalau dua yang digerakkan. Ini ya. Kemudian
karena kita menghitungnya adalah dari data masukan dari sumbernya ya. Sumber data masukan itu daya, kan kita mau merubah daya ya, mau merubah daya, mau memindahkan daya, putaran, maka kita harus punya data masukan daya dan putaran. Kemudian I itu rasio reduksi, berapa yang mau dirubah ya. Misalnya dirubah 4 kali lipat atau diturunkan 4 kali lipat, nah ini rasio reduksinya. Kemudian B itu adalah sudut sudut helix, ya, itu khusus untuk roda gigi miring ya. Kemudian SG1 merupakan pitting, ya, pitting penggerak, ya, pitting penggerak. Apa faktor keamanan terhadap cacat pitting penggerak. Pitting apa kemarin? Pitting kerusakan di yang apa sebagai data masukan awal. Ini bisa kita perkirakan karena kita bisa memperkirakan umur umur dari roda gigi kita itu mau mau unlimited ya, mau panjang atau mau yang terbatas. Itu bisa kita tentukan. Berpengaruh akan berpengaruh dua. Ini juga harus kita cek. Kalau masih lebih berarti keliru, masih keliru ya. Kemudian sesudah itu kita menghitung dimensi utama yang lainnya ya. Misalnya lebarnya ya, kemudian jumlah gigi dan yang lainnya. Dengan membaca tabel 2275, 2276, 2277. Ya di tabel ini itu bisa langsung angkanya atau bisa juga rumusnya yang diberikan. Nah, setelah itu kita cek kecepatan yang dihasilkan dari tahap perhitungannya. Jadi di perhitungan dimensi utama ini kita bisa mendapatkan nilai V. V, P, VPDN per 60 ya. Nah, 60 diameter itu sudah kita dapatkan di sini. Nah, hasil perhitungan ini kita bandingkan dengan kecepatan yang kita asumsikan. Kalau perbandingannya itu kurang dari toleransi yang diizinkan, maka asumsi kita udah benar ya. Tapi kalau perbedaannya itu besar atau lebih besar daripada toleransi yang diizinkan, maka asumsi kita masih keliru. Nah, asumsi kita keliru ada dua kemungkinan ya. Kita salah dalam mengasumsikan kecepatannya, maka balik ke langkah ketiga. Kita coba lagi. Wah, ternyata kok mengecil selisihnya. Maka kita ulang lagi, mengecil-mengecil sampai di bawah toleransi. Tapi kalau ternyata di asumsi kecepatannya dirubah, ternyata hasilnya malah membesar, dicoba lagi, membesar lagi, maka ini yang disebut dengan divergen ya, atau bukan salah dalam memilih mengasumsikan kecepatan, tapi salah dalam memilih material. Maka kita kalau demikian balik ke langkah kedua yaitu memilih materialnya. Ini terus kita coba ya, sampai kita rekap. Itu kira-kira untuk tahap estimasi. Dan untuk tahap analisis, ya data masukan ya sama seperti sebelumnya ya, cuma ditambah eh, data data apa dimensi utama yang sudah kita hasilkan di perhitungan tahap estimasi. Ada berapa? Nggak tahu Bapak, tanya mana itu.
Nah ini untuk tahap analisis ini kita nggak tahu Pak. Ini Mana? nah ini untuk tahap analisis ini kita ikutin langkah-langkahnya aja. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah ini kita ikutin langkah-langkahnya aja ya. Makanya enaknya metode Nieman itu kita tersistematis. Oh ini habis ini kita ngitung ini, ya ini kita ngitung ini. Jadi ini memang urut. Jadi kita nggak bisa ngitung apa beban efektif ya. Beban efektif kalau kita belum menghitung faktor beban dan kita belum menghitung beban nominal. Jadi beban nominal dan faktor beban itu bisa menghitung beban efektif. Ini ya, jadi dari kita menghitung dimensi tambahan, beban nominal, kesalahan gigi, rasio kontak, faktor tegangan dan faktor tekanan, faktor beban. Faktor beban ada faktor beban dinamis, faktor beban kejut, faktor beban translasi, dan faktor beban sudut. Kemudian beban nominal sehingga kita bisa menghitung beban efektif. Dari faktor tegangan, faktor tekanan, dan beban efektif kita bisa menghitung tegangan kaki gigi, tekanan permukaan gigi, dan tahanan scoring. Dari tahanan scoring kita bisa menghitung faktor keamanan terhadap patah kaki gigi, terhadap pitting, terhadap scoring, serta kita bisa memprediksi umur pakai roda gigi. Nah ini untuk dimensi tambahan kita hitung, kita tinggal masukkan rumus-rumusnya aja ya kalau dimensi tambahan. Kemudian faktor beban apa intensitas beban nominal ini juga B ya, B itu kesalahan gigi. Ini nanti kita ini tadi F itu adalah kesalahan pitch, kemudian kesalahan arah gigi, FR dan FRW kesalahan arah gigi efektif. Ya. Jadi FE, FR dan FRW tadi di notasi sudah kita ketahui bahwa FE adalah kesalahan pitch, kesalahan dasar, kemudian kesalahan arah gigi, FRW kesalahan arah gigi efektif. Ini kita hitung itu kita membaca kita menghitung dulu nilai GE, GR dan GK-nya ya. GE, GR dan GK. Nilai GE, GE dan GK itu tergantung dari jenis roda giginya. Roda gigi lurus, roda gigi miring atau roda gigi bevel. Ya. Itu nanti tergantung dari itunya. Nanti kita bisa baca di tabelnya. Nah, setelah kita menghitung GE, kita bisa menghitung nilai FE-nya, kesalahan gigi pitch-nya dari rumus. GR kita bisa menghitung FR atau kesalahan arah gigi. GK kita bisa menghitung kesalahan arah gigi efektif. Setelah mendapatkan tiga kesalahan ini, kesalahan pitch, kesalahan arah gigi, dan kesalahan arah gigi efektif, kita bisa menghitung nilai kesalahan yang kita pakai untuk perhitungan selanjutnya. Jadi yang kita pakai adalah ini kalau matematika kalkulus sederhana ini F sama dengan max FE, FR, FRE artinya apa kira-kira? Ada yang tahu? F sama dengan max FE, FR, FRW artinya apa? Ada yang tahu? Artinya? Izin menjawab, Pak. Saya yang setahu kesalahan dasar roda gigi, terus atau FRW itu kesalahan roda giginya, Pak. Enggak, artinya apa nih? F sama dengan max F, FR, FR, FRW. Artinya apa nih kalau di
matematika sederhana lah ya ini ya. Kan teknik itu bahasanya bukan bahasa sastra ya, tapi bahasa gambar. Gambar termasuk grafiknya. Jadi nggak perlu dijelaskan dengan kata-kata ya, tapi dijelaskan dengan tabel, grafik, rumus ini. Ada yang ini, Izin menjawab Pak, gaya total bukan ya Pak? hmm? Gaya total. Nah, gaya total, gaya total apa maksudnya? Tadi siapa? Iya Pak, Devansa. Iya, gaya total. Iya Pak. Ya, nah, ini masih sharing yang tadi ya, tapi ini ya. Eh, Max itu apa? Max. Izin menjawab Pak. Hmm? Mungkin nilai tertinggi Pak. Apa? Nilai tertinggi Pak. Iya. Jadi FF itu kan kesalahan gigi. Nah, kesalahan di roda gigi itu ada tiga ya. Kesalahan efektif, kesalahan pitch, kesalahan arah gigi, dan kesalahan arah gigi efektif FRW. Tapi yang kita pakai ke perhitungan selanjutnya, ini FF itu nanti kita untuk menghitung rasio kontak dan faktor beban ya. Itu hanya F-nya. Nah, F-nya itu apa? Ya, nilai tertinggi ya dari kesalahan gigi pitch atau dasar, arah gigi, dan arah gigi efektif. Jadi kita pilih yang paling tinggi yang mana untuk perhitungan rasio kontak dan perhitungan faktor beban. Kemudian kita menghitung rasio kontak efektif. Ya, kita dari apa nilai epsilon 1 ya, epsilon 2 ya, epsilon 1 itu rasio kontak pada roda gigi penggerak ya, atau ya penggerak itu bisa pinion bisa gear ya. Bisa yang kecil bisa yang besar. Kemudian epsilon 2 itu rasio kontak pada roda gigi yang digerakkan. Ya mungkin setiap mesin beda-beda. Ada yang penggeraknya itu pinionnya, ada yang penggeraknya gearnya ya. Nah kita ketemu epsilon ya, atau rasio kontak. Rasio kontak arah transversal. Kemudian kita hitung rasio kontak arah normal ya. Ada rumusnya, nanti baca di tabel dan grafik. Kemudian dari rasio kontak arah normal dan juga kesalahan gigi yang sudah kita dapatkan sebelumnya yang tertinggi, kita bisa menghitung rasio kontak efektif atau epsilon W. Rasio kontak efektif ini ada yang bisa baca ini? Artinya apa? Ada yang bisa baca? Anugrah Daniel, Muhammad Bintang, Adrian Wijanarko, Rifki Rido, Arya Wijaya, Sabila, bisa menjelaskan?
Ya ini sederhana sekali nih ya. Ini artinya kalau kita sudah mendapatkan nilai rasio kontak efektif dari perhitungan kesalahan gigi dan rasio kontak arah normal, nilainya berapa? Kalau nilainya lebih dari 2, maka yang kita pakai adalah 2. Tapi kalau nilainya kurang dari 2, maka nilai itu yang kita pakai ya. Misalnya nilai rasio kontak efektifnya kok 1,2 ya. 1,2 lebih dari 2 atau bukan ya? Bukan kan? Tidak ya. Berarti kita stop nilai rasio kontak efektifnya 1,2. Tapi kalau rasio kontaknya 4 misalnya, 4 apakah lebih dari 2? Iya misalnya. Berarti rasio kontaknya adalah 2. Ya artinya nilai terbesar atau nilai maksimal dari rasio kontak efektif adalah 2. Ya, kurang lebih itu intinya ya. Kemudian kita hitung berikutnya adalah faktor tegangan dan tekanan permukaan kontak ya. Tegangan dan tekanan. Ya kita hitung nilai K1, K epsilon 1, K2, K epsilon 2. 1 itu untuk penggerak, 2 itu yang digerakkannya. Itu ya. Ki itu adalah untuk faktor tegangan, Y itu untuk faktor tekanan permukaan kontak. Nah, ini kita hitung sebelum kita menghitung nilai faktor tegangan, kita harus menghitung nilai K1 dan K epsilon 1. K2 dan K epsilon 2 ini kita bisa dapatkan dari tabel. Di situ ada rumus nanti ya. Misalnya itu pengaruhnya adalah jenis roda giginya apa, kemudian cara memberikan pelumasnya seperti apa, apakah pelumasnya diberikan secara rutin ya, kontinu, atau pelumasnya diberikan secara periodik atau jarang diberikan pelumas, itu nanti akan berpengaruh terhadap nilai Q1, Q epsilon. Q epsilon itu dari rumus, Q itu tadi dari Q itu tergantung dari jenisnya dan juga tergantung dari kualitas. Kualitas itu tergantung dari bagaimana cara kita memberikan pelumas. Demikian juga dengan menghitung tekanan, tekanan kontak, permukaan kontak. Itu kita menghitung dulu nilai Y epsilon, YC, dan Y beta, sudut beta ya. Ini pakai rumus juga ya. Nanti ketemu nilai faktor tegangan dan tekanan permukaan kontak. Yang berikutnya adalah tahap ke-6. Kayaknya tahap ke-6 besok lagi aja ya, karena mau Jumatan ya, takut. Ini ada yang masih mudik di ini nggak, timur ya, Papua atau Makassar itu kan udah duhur ya, beda sejam 2 jam ya. Itu Maret.
Baik, kita absen dulu. Tolong on cam. Kelas apa ini ya? Kelas A, Sunggul. Sunggul ada? Irdiansah. Fauzan Azim. Agus Maulana Lamsah. Hadir Pak. Hangudi Dentom. Hadir Pak. Restu. Restu hadir Pak. Jakwan Fauzan. Zakwan hadir Pak. Raffi Niskulo. Raffi hadir Pak, Raffi. Alvin Dega Maulana. Hadir Pak, Alvin Dega. Rival Ardiansah. Hadir Pak. Muhammad Pedrian. Hadir Pak. Muhammad Pedrian ada? Hadir Pak. Sahrul Marib. Hadir Pak. Bagus Fajar Adafi. Rizky Ariela Nur. Rifki hadir Pak. Ahmad Ilmi. Bima Eka. Hadir Pak. Ahmad Ghani. Hadir Pak. Muhammad Iqbal. Hadir Pak. Aldafi. Hadir Pak. Naufal Fakhri. Hadir Pak. David Franciscus. Hadir Pak. Muhammad Ihsan. Hadir Pak. Rangga Bayu. Hadir Pak. Zahdi. Hadir Pak. Agung. Hadir Pak. TB Wira. Hadir Pak. Muhammad Nasrullah. Azan Rahman. Hadir Pak. Azan Rahman kemarin nggak datang ya pertemuan terakhir ya? Pak maaf Pak, Nasrul hadir Pak. Tadi mic-nya karena ketahan baru bisa dipakai. Noval Nafis. Hadir Pak, Novel Nafis Pak. Andika Kurniawan. Hadir Pak. Rifki Nazar. Hadir Pak. Fatah Maulana. Raditya Azril. Hadir Pak, Raditya Azril. Firdaus Mustafa. Hadir Pak. Muhammad Rohid. Hadir Pak. Yaski Abdillah. Hadir Pak.